Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Kang Hen-Hen. Nah ini Kang Hen-Hen ini punya beberapa hotel yang Masya Allah bertahan terus di tengah pandeminya Kang Hen-Hen ya. Aduh, mohon kedah diatakan yang kedua anak di pasti sadayana aduh subhanallah. Amin. Assalamualaikum Ustaz. Amin, Masya Allah. Ustaz Yahya sama Ersan dimulai Ersan. Cempet ya, tak cempet ya can lebetnya. Bu Empet. Ini kan absen kita cempet. Bu Pazali tak can lebet. Pak Syam, Pak Sahadik, Pak Ri, Pak Adriani dari jauh yang susah bahasa Sundanya Pak Adrian. Dari Cimahi. Oh Cimahi ya. Nurul Nisa Ustaz. Laras siap Nurul Nisa. Kira tepang deh Nurul Nisa. Ersad mangga siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di malam yang sebagian dingin ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka berkumpul di majelis madani ini. Mudah-mudahan di majelis madani ini kita mendapatkan keberkahan ilmu, keberkahan ibadah, dan tentunya kita mendapatkan pencerahan dari Al Ustadz Yayat Ruhyat. Bapak Ibu semuanya, kita masih menyambung dengan kajian kita di minggu yang lalu mengenai ibadah. Tentunya ibadah ini menjadi pokok dalam ajaran Islam yang paling penting. Karena kalau kita ketahui apa saja peran manusia di muka bumi ini, tentunya hanya dua saja katanya. Yang pertama adalah peran menjadi khalifah, dan ini termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ingatlah ketika Tuhanmu kepada malaikat bahwa telah aku sediakan di muka bumi ini adalah khalifah-khalifah. Nah, khalifah-khalifah ini adalah kita semua, yaitu manusia-manusia yang bertugas untuk mengelola, mengurusi, dan memanajemen segala apapun yang sudah Allah berikan di alam semesta ini. Sehingga apapun yang sudah Allah sediakan ini di muka bumi ini bisa kita nikmati, bisa kita jalani sebagai bentuk untuk mencapai ridho Allah. Tentunya ini adalah sarana-sarana ibadah. Jadi apapun yang sudah Allah berikan di muka bumi ini merupakan sarana yang Allah berikan untuk kita agar ibadah kita bisa mencapai klimaks yang optimal ya, bisa mencapai ibadah-ibadah yang baik, ibadah-ibadah yang sempurna. Nah tentunya selain menjadi khalifah, tugas manusia di muka bumi ini yang kedua adalah melakukan ibadah. Nah ini ayatnya sangat familiar sekali, yakni wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Ini ada dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Jadi di samping kita menjadi seorang khalifah, yaitu mengelola apapun yang Allah berikan di muka bumi ini,
Yang kedua, tugas kita adalah untuk melakukan penghambaan, untuk melakukan ibadah, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya apa? Supaya apapun yang kita jalankan berupa aktivitas, pekerjaan, profesionalisme kita itu bisa bernilai ibadah. Nah, karena hal itulah kajian kita di malam hari ini, kita akan membahas mengenai tentang ibadah-ibadah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Yayat Ruhyat. Namun sebelumnya seperti biasa, saya atau kami selaku penyedia Majelis Madani ini meminta dengan hormat kepada Wampet untuk memberikan pengantarnya. Wampet, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga Wampet di haturanan kanggo masihan pengantar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan Bapak Dudi Mutakin, Bapak Yayat, Oge Ananda Ersan, alhamdulillah yang membimbing kita pada malam hari ini, bermalam minggu biarpun dingin-dingin tapi tetap kita masih mendekatkan diri taqarrub ilallah. Karena selain tadi perintah Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kita tetap para semua jumer yang hadir pada hari ini, pada malam ini, semoga Allah curahkan berkah kepada kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Hanya kewajiban manusia itu sebagai seorang muslim yang pendek aja, yang sehari-hari kita biasa kerjakan, asus salam, tebarkan salam, berikanlah makan kepada orang yang lapar, bersedekah lagi lapang dan sempit, menengok orang yang sakit dan takziah kepada yang wafat. Kemudian kita selalu mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis. Itulah kehidupan kita sehari-hari dan kebiasaan. Memang kalau sudah dirutinkan itu alangkah nikmatnya, tapi kadang-kadang suka datang malesnya, Allah mah paksa, jadi paksakan ya, supaya kita tetap istiqomah di dalam ibadah, dan kita tetap, sekalipun kita pandemi di rumah, dengan adanya istiqomah dalam ibadah tidak terasa untuk killing the time, untuk menunggu waktu karena waktu terlalu cepat sekarang. Tahu-tahu saja sudah malam minggu lagi, sudah kajian lagi dengan Ersan ya. Itu begitu tidak terasanya waktu yang selalu mengejar-ngejar kepada kita. Tapi kalau kita tidak siap-siap, takut lagi mengejar waktu, tiba-tiba malakal maut datang mengambil kita. Tapi kita selalu dalam koridor berbuat baik supaya kita pulang dalam keadaan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran untuk Wampet yang seperti biasa memberikan pengantar untuk kita semuanya, nasihat agar senantiasa kita forum ini dimentori atau dibimbing oleh sepuh yang tentunya sudah memiliki pengalaman, memiliki wawasan-wawasan yang baik. Baik Ibu Bapak semuanya, selanjutnya kepada Ayahanda Ustadz Dudi Mutakin, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ustadz Yayat hapunten kawagel menuju piknik serta tadabbur ya, menikmati anugerah Allah. Ayat Kang Aziz Taufik Hirzi luar biasa, ada Kang Ilmi Masya Allah, ada ini ya, ada Pak Azali nih ngabsen Pak, tadi abdi ngabsen kamana ya sesepuh sadayana kedah aya margi ya, urusannya dengan dengan rasa rindu regreg upami terang
yen sesepuh sadayana, terkhusus Prof. Azali, Jempet, ya sehat semua alhamdulillah. Hadirin, indah sekali kita harus pulang dalam keadaan baik, itu yang tadi barusan disampaikan oleh Jempet. Karena hidup kita hanya sebentar saja, sebentar sekali. Bahkan kalau dihitung, dilihat dari usia tua, maka Kang Ius Abdul Aziz tong asa anom wae. Ya, Kang Ius jeung sama saya itu asa koboy we dugi kayeuna. Kita tuh sudah tua ya Pak Rusli. Jadi ketika kita melihat dari kacamata usia sekarang, Masya Allah perjalanan dari SD dugi kayeuna sampai hari ini tuh terasa dekat sekali. Cepat sekali tadi disampaikan oleh Jempet. Dan ketika saya masih berada di Cianjur, Jakarta itu sangat jauh. Tapi ketika sudah sampai di Parung, Bogor, maka Bandung itu sangat dekat. Dan Jakarta dekat sekali. Ada beberapa kita saat ini sudah berada di saf paling depan, Ustaz Yayat. Di saf paling depan untuk menunggu panggilan upami. Kalau kalau ujian lisan itu, kita nunggu dipanggil masuk. Ya, kalau ujian lisan itu kita nunggu dipanggil masuk. Ini absennya kita sudah di absen paling depan. Karena itu saya, Jempet, mungkin ya sama mungkin. Di sini Kang Aziz, mungkin sama Kang Ius. Semua kita ya, ada Bu Haryati Latif. Berada di saf paling depan, jadi merasa Bu Yuliana berasa cepat sekali hari ini. Karena itu, Masya Allah, sudah tidak boleh lagi bermalas-malasan beribadah. Bahkan, Ustaz Yayat, Anda pernah menyampaikan di awal-awal kami melakukan kegiatan Zoom ini, luar biasa. Sudah tidak boleh lagi kita menggunakan hadis abal-abal, karena mungkin kesempatan kita untuk istighfar sebentar. Tinggal beberapa hari lagi kita boleh istighfar. Karena itu hadisnya harus betul-betul siqah, harus betul-betul kuat. Ibadahnya yang terpilih saja, yang betul-betul jelas hadisnya. Ulah, tidak boleh yang ragu-ragu ya, Kang Monos ya. Sudah harus yang benar-benar, Kang Monos mah anom kene atuh. Ya anom kene. Jadi sudah harus betul-betul, ya ini salat yang harus teh, caranya seperti ini contoh Rasulnya, ini hadisnya, ini kitabnya. Sudah harus jelas. Sudah harus jelas. Tidak boleh berjalan di perjalanan, ayolah kita ngaramekeun ibadah saja, tidak bisa. Sudah tidak boleh Pak Saiful Munir, kami sudah harus selektif dalam beribadah. Karena usia kami sudah berada di ujung hari. Kalau namanya absen, kami sudah berada di absen terdepan, tinggal menunggu pulang. Barusan saya sebentar saja melihat cucu, ya Allah ya Robi, katungkulan mualnya sekolah SD nak. Katungkulan mualnya ya, apa bahasa Indonesia anak katungkulan. Saya sempat nggak menyaksikan panjang teingnya. Saya sempat nggak menyaksikan mereka sekolah di SMP. Saya sempat nggak melihat mereka dan mengajak berbincang cucu saya saat SMA. Ya, Masya Allah, nangis hati itu, nangis karena saya khawatir tidak sempat. Pantesan pun Bapak, ayahanda tercinta Allah yarham pernah mengatakan demikian. Kenapa kepada anak bungsu suka lebih sayang daripada kepada anak sulung? Perasaannya karena anak bungsu ini, kalau versi ayahanda Allah yarham, dengan anak 11 Kang Oboy, anak 11. Karena anak bungsu itu belum tentu tekatungkulan, ya takut. Saya ingin sekali menunggu dan menyaksikan pernikahan anak yang bungsu seperti itu. Nah, karena khawatir tidak menyaksikan itu, maka kasih sayang itu biasanya tumpah kepada si bungsu dari 11. Kalau dari 2 gampang lah itu. Ini 11 Kang Oboy. Jadi luar biasa. Nah, karena itu wajar kalau pada saat ini saya melihat cucu-cucu tercinta, Masya Allah. Sepertinya inilah yang disebut jatuh cinta lagi. Tidak ada lagi bahasa yang bisa saya ungkap kecuali saya khawatir mereka tidak bertemu dengan ulama. Mudah-mudahan cucu kita nanti, anak-anak kita yang pada kecil-kecil sekarang ini, masih kecil-kecil sekarang ini, mudah-mudahan dibesarkan oleh Allah dan disimpan oleh Allah di lingkungan yang terpilih, di lingkungan yang di dalamnya lebih banyak orang solehnya daripada orang yang tidak solehnya. Ya, meskipun sekarang dunia pesantren difitnah ini hanya satu saja pesantren yang ngaco, hanya 4 saja se-Indonesia pesantren yang ngaco, tapi semua pesantren
oleh, maaf saya sebut saja ya, oleh Abu Janda kesannya itu buruk semuanya. Jangan dong, masih ribuan pesantren yang soleh-soleh semua, yang baik-baik, yang kiainya ikhlas-ikhlas semuanya. Masih ribuan itu. Bahkan puluhan ribu ulama-ulama yang soleh. Insya Allah, hanya karena perilaku 4 orang saja, masa harus semuanya rubuh? Saya khawatir ulama hilang dari muka bumi ini karena pesantrennya tidak ada yang diminati, ya, tidak ada yang diminati. Jangan masuk pesantren, nanti dilecehkan. Aduh ya Allah, itu hanya 4 orang cuy, gitu kan bahasanya. Itu hanya 4 oknum saja. Wallahu alam seperti apa itu, tapi yang jelas itu kekhawatiran. Karena itu boleh saya ajak Ustadz Yayat untuk berulang ya bersama kita, untuk mengenalkan kepada kita apa sih yang dikehendaki oleh Allah melalui lisan Rasul tentang ibadah. Kenapa Ustadz Yayat? Karena saya percaya betul beliau mumpuni untuk menjelaskan hal ini. Di samping lingkungannya pesantren, tempat bergaul, teman bergaulnya juga para santri, dan kitab ya, bacaan-bacaan sehari-harinya. Jadi wajar kalau saya meminta Al-Ustadz untuk menyampaikan tentang hal-hal ibadah ini. Kemudian kenapa tidak Dudi saja? Kenapa harus Ustadz Yayat? Kan itu ya pertanyaan, ada beberapa teman. Kenapa harus Ustadz Dedi Haryadi? Enggak lah, memori saya 512 byte. Ustadz Yayat memorinya 512 gigabyte, jauh lah. Jelas Ustadz Yayat lebih banyak wawasannya dibandingkan saya karena usia tentunya. Nah, kondisi ini akhirnya saya ngajak beberapa teman untuk ikut di sini. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan pengetahuan bagi kita supaya ulah nyasab teuing lah, ulah ngantep teuing ke agama teh, gitu kan. Katanya mau pulang kepada Allah, tapi kita tidak belajar tentang apa yang diinginkan oleh Allah. Belajarlah tentang apa yang diinginkan oleh Allah supaya kita pulang kepada Allahnya, kata Cempet tadi, pulang dalam keadaan baik. Sangat sebentar saja kita ke depan. Rasa rindu, rasa cinta kepada keluarga, anak cucu luar biasa. Luar biasa. Sampai saya tumpahkan dengan tangisan ya dalam doa-doa saya, karena saya khawatir mereka tidak kenal Allah. Saya khawatir mereka tidak ibadah karena tidak bertemu ulama. Itu yang saya khawatir. Oke, tidak bertemu ulama. Sekarang kita belajar menjadi ulama untuk keluarga kita masing-masing. Gitu. Ada ibadah-ibadah yang seperti ibadah, padahal bukan seperti ini, Kang Usman. Ini Pak Elan. Saya sholat Jumat. Kebetulan masih kosong, saya masuk masjid. Saya duduk di saf paling depan. Nah, saya biasanya kalau ba'da Jumat tidak sholat ba'da Jumat. Beres, salam, wiridan sebentar, pulang. Itu kebiasaan misalnya. Nah, kemudian tahu-tahu pas saya mau balik kanan, mau pulang, mau keluar dari masjid, saf bagian belakang masih ada 2-3 saf yang masih penuh, dan saya nggak bisa melangkah. Nah, kemudian daripada nunggu saf itu bubar, ya sudah, saya sholat 2 rakaat ba'da Jumat. Ya kan? Pertanyaan saya, apakah itu ibadah atau nungguan saf kosong? Apakah saya itu ibadah lillahi ta'ala atau nunggu saf kosong? Kalau dalam bahasa logika, ya mending sholat lah nunggunya daripada ngahulang. Ya mending ngahulang daripada sholatnya bukan ibadah tapi nunggu saf. Nah, ini Pak Belit antara antara pemikiran bahwa menunggu saf sampai bubar yang belakang sehingga kita bisa jalan dengan betul-betul sholat lillahi ta'ala ya, Kang Elanskus Nendar. Ini penting sekali untuk kita bahas. Ada yang dianggap ibadah padahal bukan ibadah karena Rasulullah tidak memberikan contohnya. Nah, resiko kalau bukan ibadah itu apa? Resikonya apakah kita hanya akan capek gawe teka pake, atau bahasanya lumayan dengan dalih fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, mithqala dzarratin khair itu apa? Meskipun sedikit saja kebaikan akan dibalas oleh Allah, yang mana? Tentu yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu jadi saya ajak Al-Ustadz Yayat Ruhiyat, jauh dari Garut, yang sekarang sedang berjalan ke pantai selatan, mudah-mudahan bersama santrinya ya Ustadz ya, bersama para asatid yang lainnya di sana, karena putrana Al-Ustadz Sidik Amin dia didinya nuju ayahnya.
sarang itu dia adik saya kalau minantu merenya bukan adik ya teh minantu. Jadi sedang berrihlah ke sana mencari hikmah di kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Saya ganggu waktunya Ustadz Yayat untuk menyampaikan banyak hal tentang apa sih kita sering nyebutnya ibadah, padahal ternyata Ibu Daryati itu teh bukan ibadah gitu kan. Seperti itu. Menyiapkan air kopi buat suami itu ibadah. Padahal meureun kalau rada ngutruk mah itu teh bukan ibadah kan itunya. Betul-betul harus tulus tak gitu tah, harus trik putih celak herang. Ya, menyiapkan kopi untuk suami itu bisa saja tah uyuk. Beri nyentak pada suami uyuk. Awas eta gagangna ulah digegel, gagang cangkirna. Terserah lah. Yang jelas yang mana sih yang ibadah dan yang dianggap ibadah padahal bukan ibadah. Sakitu Ersyad, mudah-mudahan manfaat. Ya, jazakumullah khairan katsiran. Baik, Ustaz Yayat sudah on ya, sudah siap ya. Halo Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya, baik, sambil menunggu Ustaz Yayat menyalakan mic-nya. Ini mengutip salah satu mujahid dakwah. Kakuping tidak ya, Ustaz? Kakuping. Menguping salah satu ayat Ustaz, ayat saya. Ya, mengutip salah satu mujahid dakwah Kairo Mesir ya, Hasan Al-Banna. Beliau menyebutkan katanya iman yang sejati itu selalu dibarengi dengan ibadah yang sahih dan ibadah yang mujahadah, yang sungguh-sungguh. Nah, ini merupakan kajian dari Ustadz Yayat ini untuk melestarikan dan menyuburkan ibadah-ibadah yang sahih dan ibadah-ibadah yang sungguh-sungguh atau mujahadah. Baik Ustadz Yayat, dipersilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Sahibul fadilah wa sa'adah Gurunda Kiai Haji Dudi Abdullah Mutakin, Sahibul Fadilah wa Sa'adah, Ayahanda Sesepah Sesepuh, Ibu Empet, Ayahanda Prof. Azali, Pak Haji Wayang, dan yang lainnya yang hadir pada kajian taklim lewat Zoom ini, yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hadisnya sangat populer dengan redaksi Ightanim khamsan qabla khamsin. Ightanim itu redaksinya sama dengan kata ghanimah. Ghanimah adalah harta yang diraih dari sebuah peperangan. Jadi untuk meraih harta itu butuh kefokusan, butuh perjuangan, tidak hanya air mata dan juga keringat, tetapi sampai darah, bahkan nyawa. Itu disebut ghanimah. Jadi hasil harta rampasan melalui peperangan namanya ghanimah. Jadi begitu besar perjuangannya untuk mendapatkan ghanimah itu. Maka redaksi hadis ini adalah ightanim. Tidak yang lainnya. Jadi ightanim bahasa saya tangkap, rampas, khamsan 5 perkara, qabla khamsin sebelum 5 perkara datang. Yang pertama yang populer, syababaka qabla haramik, manfaatkan muda Anda sebelum masa tua. Tadi gurunda kita Al-Ustadz Dudi sudah mengupas bagaimana proses perpindahan dari muda ke tua itu begitu cepat, tidak terasa. Yang kedua, sabda Nabi, wasihhataka qabla sukmika. Sehat kita, sehat Anda, sabda Nabi, sebelum sakit. Sebuah hukum alam, ada sehat, pasti ada sakit. Nah, kata Nabi, manfaatkan sehat Anda sebelum sakit. Nah,
dari nuju udur mah rata-rata ibadah teh tiasa khusyuk ya, bujeng-bujeng nyeripat tuangan atau panyawat nu repot nuju salat nuju nyeripat tuangan sareng kabeureuyan perembentak teh dina salat malain khusyuk teh itu teh hanya sekedar kabeureuyan atau sisiduun dalam bahasa kita, sama sakit perut dina salat mah moal tiasa khusyuk. Maka kata Nabi, wasihataka qabla sukmika, manfaatkan sehat Anda sebelum sakit. Yang ketiga, sabda Nabi, wa faraghaka qabla syughlika. Ini luar biasa. Masih tetap update ya, nasihat Rasul, wasiat Rasul itu. Manfaatkan rileks Anda sebelum sibuk. Tekabayang dunia hari ini ketika zaman dulu ya, tekabayang bahkan ada taklim lewat Zoom. Tidak terbayang pengajian akan seperti ini karena begitu sibuknya luar biasa sampai dunia terasa kecil. Kata Nabi, wa faraghaka qabla syughlika, manfaatkan rileks kita sebelum sibuk. Yang keempat sabda Nabi, wa ghinaka qabla fakrika, manfaatkan kecukupan Anda sebelum kefakiran itu datang. Tidak ada yang pernah membayangkan 2 tahun ini adalah masa-masa yang sangat sulit bagi dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya, dari sisi finansial, dari sisi ekonomi. Tekabayang kondisi kieu teh, tapi hari ini dirasakan. Maka nasihat Nabi itu, wasiat Nabi itu sangat update. Wa ghinaka qabla fakrika, manfaatkan kecukupan kaya Anda sebelum fakir. Masya Allah. Dan yang terakhir kata Nabi sebagai prolog, wahayataka qabla mautik. Sabda Nabi, manfaatkan hidupmu sebelum wafatmu atau kematianmu. Tadi juga disinggung oleh guru kita, Gurunda Kiai Dudi Abdullah Mutakin, bagaimana absen ini kita sudah berada di saf yang paling depan. Masya Allah. Kemarin masih tetap hangat. Bagaimana Pak Wali Kota tegugur te angin mau naik mimbar, tapi Allah Maha Kuasa untuk mengambil ruh seorang hambanya. Padahal muncul urang mah cik atuh da bade khutbah, ieu teh bade naik kana mimbar, kewe heula bereskeun heula khutbahna. La yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun. Demikian kata Al-Qur'an. Sahabat, itu ya prolog sebagai motivasi untuk saya, untuk kita dalam rangka memaksimalkan hidup dan kehidupan melalui pengabdian liya'budun kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua sebetulnya baliung batu asahan ieu teh balarigung teu puguh larasaan. Al-Ustad harus berbicara tentang ibadah karena memang saya yakin ada yang lebih berhak, yang lebih ahakku, yang lebih mumpuni. Tentu saja para ulama, para kiai, saya hanya corong saja, tetapi barangkali ada manfaatnya walaupun apa adanya gitulah. Sahabat, tadi sudah disebutkan bahwa kemarin kita sudah bincang-bincang bahwa titik tolak ibadah itu harus karena dalil ya, tidak karena perasaan, tidak karena tempat, tidak karena tradisi, tidak kepada ilal masyayikh, guru-guru, bahkan kepada Rabithah al-Jinsiyah atau organisasi. Itu benar-benar pure ibadah itu harus berdasarkan dalil. Dalam hal ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ada satu ayat yang sangat familiar sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ayat itu menjelaskan ketika nuansa kecintaan kepada Allah, refleksinya harus dalam bahasa guru kita Al-Ustaz Dudi, wajibul kudu ikut Nabi. Jadi barometernya ketika kita merefleksikan diri untuk mencintai Allah, kan kita ini berjuang untuk mencintai Allah. Pada ayat itu dijelaskan, fattabi'uni, ikuti aku dong. Nah, dengan cara mengikuti kepada Nabi, yuhibbukumullah,
maka secara otomatis Allah pun akan mencintai kalian. Maka antara Allah dan Nabi dari sisi bentuk kecintaan ini, dalam refleksi pengabdian dan ibadahnya itu tidak bisa dipisahkan. Two side of the same coin. Jadi dua sisi dari satu mata uang yang sama yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga para ahli hadis mengatakan bahwa eksistensi hadis, keberadaan hadis itu, tentu saja tadi hadisnya yang disinggung at-thiqah atau sahih, itu sebagai at-tabyin, penjelas terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih ijmal sifatnya, yang masih global, yang memang masih butuh penafsiran secara rinci. Kita sering dengar misalkan dari guru-guru kita, aqimus sholat, dirikan sholat, kumaha sih prak-prakan sholat, kan di Quran tidak jelas. Wa atu zakat, keluarkan zakat, kumaha sih teknis pelaksanaannya zakat, maka lahirlah hadis sebagai penjelas dari ayat-ayat yang masih ijmal, yang masih global. Umpamanya, ketika ayat aqimus sholat, dirikanlah sholat, lahirlah hadis, sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Gitu loh. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi gerakan refleksi salatnya itu memang benar-benar harus mencontoh gitu loh. Menduplikasi seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggawitan takbirna, tinggawitan rukukna, tinggawitan sujudnya. Bahkan mohon maaf nih, kita sering terabaikan ya. Ketika kita duduk di antara at-tahiyat awal, ketika kita sujud di antara ketika kita sujud di antara dua rakaat itu, kan itu ada ujung kaki rata-rata upami menuju sujud, itu rata-rata sok aya nu kitu. Padahal kata Nabi ini ada atraful qadamain. Jadi ujung kaki ini harus benar-benar tegak, harus lipat. Dan dalam beberapa penjelasan itu sebenarnya tesah. Ketika upami kecuali kalau ada trouble ya, kecuali ada problem, ini yang bagi normal tentu saja. Atraful qadamain, ujung jari-jari itu memang harus tegak gitu loh. Tetiasa kieu upami nuju sujud di antara dua rakaat, maksudnya ketika sujud di antara dua duduk maksud saya, teras bangkit lagi, maka posisi si ujung kaki ini kan rata-rata sok aya nu kieu ya. Kemudian dalam posisi misalkan yang saya tahu sujud ya, itu sisiku tidak boleh nempel ke lantai, tetap harus ada jarak sehingga kata Nabi dua ketiaknya kelihatan putihnya, berarti nah ayat juga gitu kan, suka ada yang kalau posisi sujudnya ngedeprak gitu ya. Bahkan ketika posisi mau sujud, Nabi melarang pala yabruk kama yabrukul ba'ir, umpamanya tidak boleh ngedeprak seperti ngedeprakna onta. Jadi sanes lutut heula gitu, tapi panangan heula anu langsung kemudian diikuti sama lutut. Nah, sahabat, itu salah satu gerakan-gerakan yang sebagai refleksi dari sallu kama ra'aitumuni usolli. Itu yang pertama. Selanjutnya, sebagaimana kita tahu ya, Airsad, bahwa ibadah itu kan saya kemarin bilang ada aturan mainnya. Nah, salah satu di antara aturan main yang paling pokok itu tadi ayah gurunda kita Al-Usadudi memberikan satu sampel yang sangat sederhana. Laras tetek ayah orang anu kapaksa sholat ba'da Jumat nanti kusaba berek ngaleos nutukan masih keneh narangtung karena sholat. Tadi nama lamun tidak sholat marek ngaleos teteh karena masih keneh narangtung kehalangan akhirnya sholat. Dan niat itu sabab niat kehalangan atau memang niatnya dia mohon maaf sekali tanpa mengurangi rasa hormat. Ketika misalkan umroh atau haji dan pemahaman kan ada orang yang mencoba memiliki pemahaman bahwa tetap harus gitu loh sholatnya selama di Mekah dan di Madinah. Kenapa? Alasannya sederhana.
Mungpang mengpeng di Mekah, mungpang mengpeng di Madinah, iraha deui urang ka dieu, kan suka ada. Sehingga apa nawaitunya, apakah nawaitu mungpang mengpeng, ya bisa sekalipun berada di Mekah dan di Madinah, tidak kemudian kliknya ke perasaan, lebar ya mengpeng di Mekah, lebar ya mengpeng di Madinah, sehingga apa yang terjadi? Karena nanti tolak ukurnya rasa dan logika, lebar atau di Mekah, sokwe lah, iraha deui urang ke Mekah jeung ke Madinah. Nah, umpamanya seperti itu. Nah, kenapa? Makanya ini kembali ke awal harus berdasarkan dalil. Nah, Airsad ya. Dulu kita belajar usul fikih. Ada satu teori nih, rumusan dalam usul fikih ini. Da ma yuribuka hatta ma la yuribuka. Da ma yuribuka hatta ma la yuribuka. Tinggalkan sesuatu yang membuatmu ragu sampai engkau tidak ragu terhadap sesuatu itu. Sekali lagi, da ma yuribuka, tinggalkan sesuatu yang ragu sampai engkau tidak ragu. Jadi artinya harus al-yakin, yakin gitu loh. Tentu saja berdasarkan dalil yang ada. Kenapa? Kalau kita melakukan satu ibadah lalu didasari dengan ragu, ternyata salah. Gitu loh. Ternyata salah. Yang dilakukan itu karena berawal dari keraguan ternyata salah. Arti salah di sini mohon maaf, tidak ada dalilnya yang qot'i, yang jelas, yang sahih, maka jatuhnya apa? Jatuhnya mohon maaf, memang kata ini cukup sensitif, jatuhnya pada bid'ah. Kenapa? Karena diada-adakan yang memang tidak ada contohnya. Tetapi sesuatu yang ragu ini ternyata salah lalu kemudian ditinggalkan, maka apa yang terjadi? Paling kekenging ganjaran, gitu loh. Andai kata benar, yang ragu ini benar, terus ditinggalkan, paling apa? Tidak dapat pahala. Maka sekarang konsekuensi perbandingannya, mending temenang pahala atau mending jatuh pada sesuatu yang diada-adakan padahal Rasul tidak memberi contoh. Kan gitu logikanya kan? Sekali lagi, maka apakah ketika tidak dikerjakan dan ternyata memang benar, ini ada dalilnya, maka resikonya dia tidak mendapatkan pahala. Tetapi ketika ternyata ini salah, lalu dikerjakan, apalagi dasarnya dari keraguan, berarti jatuh pada sesuatu yang diada-adakan. Tentu ini lebih berbahaya, kan begitu. Nah, jadi Airsad dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ini satu teori yang sangat cukup bagus dalam kajian metodologi usul fikih. Da ma yuribuka hatta ma la yuribuka. Tinggalkan sesuatu yang masih ragu gitu loh, sampai engkau tidak ragu untuk melakukan sesuatu itu. Nah, itu diantaranya. Kemudian ada lagi hadis yang sangat populer dalam memahami sebuah proses pengabdian. Tadi kata Airsad sebagai khalifah yang bertugas untuk liya'budun adalah ya man amila amalan. Nah, ini agak serius nih Nabi. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Ini hadisnya sahih banget. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Man amila, barang siapa yang melakukan ibadah, aktivitas, tentu saja yang berdimensi ibadah, ya. Di sini tentu saja kalau lihat redaksinya mah yang apa namanya ya, yang mahdoh ataupun yang goer mahdoh. Laisa alaihi amruna, yang tidak ada dalilnya, tidak ada perintahnya. Kemarin kita kan bicara ya, kalau urusan ibadah itu adalah mana dalil numi warangna. Kalau urusan muamalah mana dalil yang melarangnya, kan gitu kemarin. Apa namanya rumusan-rumusannya. Kalau dalam ibadah itu al aslu fil ibadah al butlan hatta yaqumad dalil. Pada asalnya dalam ibadah itu adalah batas sampai ada dalil yang menyuruhnya. Gitu loh. Kunaon salat subuh 2 rakaat daya dalil nu miwarang gitu loh. Kenapa saum Senin Kamis itu ada daya dalil nu miwarang gitu. Kalau dalam urusan muamalah harus ada dalil yang melarangnya. Jeung bahasa kolot kalau dalam jual beli temenang, misalkan meli ucing dina jero karung dan ternyata ada spekulasi, ya
Tidak boleh misalkan riba karena memang ada dalilnya, gitu loh. Ahallallahul bai' wa harramar riba umpamanya. Nah, hadis ini lebih serius kata Nabi, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah aktivitas ibadah yang tanpa dalilnya dari aku kata Nabi, fahuwa raddun, maka amal itu, ibadah itu raddun. Bahkan di hadis yang lain mah la yuqbalu, sudah ditolak dan tidak diterima. Nah ini cukup serius peringatan Nabi, jadi tidak main-main bahwa memang dalam ibadah itu hati-hati, kedah berdasarkan sahur sepuh tema Kiai Haji Dudi Abdul Mutakin kudu karena kekecrek. Nah, dina ibadah gitu. Oke. Pertama, tadi hadis ini menjadi sebuah sesuatu yang sangat dahsyat sampai Abu Daud dari 500.000 hadis ini disortir menjadi 4.800, disortir lagi dari 4.800 hadis itu tinggal Masya Allah mungkantun 5. Salah satunya innamal a'malu binniyat. Hati-hati, amalan itu tergantung niat. Yang kedua, ibadah itu baru tidak rodun dalam perspektif hadis ketika kaifiatnya. Jadi niat, kaifiat gitu loh. Niat saya, kaifiat tata cara ya, tata cara itu ya. Tata cara kaifiat teh. Rule of game, aturan mainnya. Niatnya awon, kaifiat saya teu nyambung. Atau sawang sulna niatnya bagus, kaifiatnya juga niat sholat subuh selesai. Nah, sholatna atau dugi kali 5 rakaat gitu. Niat naon kaifiatna nu lepat, semangat niatna mah sae ini antawisna. Jadi niat dan kaifiat ini harus harus klik gitu loh. Nah, niatnya innamal a'malu binniyat, kaifiatnya lihat. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Fattabi'uni sabdat Nabi teh. Tuturkeun tingali sallu upami dina salat kamar ibadah haji itu kan demikian kan. Misalkan da ukuran rasa mah punten Kang Yasa dia upami dina ibadah haji kalau tanggal 10 Dzulhijjah ketika waktu duha. Nah, ini kan seperti gini. Kan seperti gini nih. Berapa banyak orang, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat sekali lagi, berapa banyak orang yang melempar jamarot pada pelaksanaan 10 Dzulhijjah itu di waktu malam. Nah, di waktu malam. Lah, cenah ngarah teu pasadak-sadak. Karah teu haleureun teuing. Geus cenah urang pentingna. Dan itu real banyak di lapangan itu kan begitu ya Ustaz. Nah, padahal menurut hadis yang pas itu ketika di waktu duha. Memang banyak orangnya, wios lah pagelak-gelak da jeung jalmi sanes jeung sato kan gitu. Nah, ini kenapa? Karena rasa yang dominan. Nah, hanya daripada isuk cenah pagelak-gelak, musim mending petik naon niatna ngarah lowong. Atuh ngarah lowong. Jadi kan ngarah teu pagelak-gelak. Kan ada yang begitu. Ada yang sorenya juga gitu loh. Padahal nah ini yang luar biasa. Bahkan ya kita tahu ya jumroh melempar itu batunya harus 7. Ya, kalau menurut rasa mapan loba cenah nu leuwih 7. Kenapa? Keheul keneh ka setan teh, lebih kasenal dibuka di baledogkeun. Kan hal-hal seperti itu. Jadi Nah, sekali lagi ini hanya ingin menegaskan bahwa antara niat dan kaifiat ini harus ngeklik gitu. Niatnya oke, kaifiatnya tinggal. Nabi mencontohkan deh. Bilih kalebet kana hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Terakhir mungkin dalam bahasa saya begini. Dalam memahami perspektif hadis, memang ini Teh Ersadiah kita dulu pernah belajar. Kadang kasusnya sama, hadisnya sama, gitu loh. Tetapi ini Al-Ustaz, mohon maaf tanpa menggurui, nauzubillah. Tetapi kemudian ini yang berbeda itu dalam proses penyimpulan sebetulnya. Ya, kadang ada seperti itu. Hadisnya ada, dua-duanya kuat,
tetapi kenapa berbeda? Kadang dalam proses penyimpulan, iya teh. Dalam bahasa kita istinbatnya kadang yang berbeda, gitu. Contoh, ini mah contoh. Seorang laki-laki datang ke Rasul, lalu bertanya, Rasul, rajulun yamassu dzakaram alaihi wudu. Rasul, ketika seseorang, mohon maaf, menyentuh kemaluannya, haruskah dia berwudu? Kata Nabi, "Na'am." Ya, harus berwudu. Pada saat kasus yang sama, datang seorang laki-laki, kasusnya sama. Rasul, apakah seseorang jika menyentuh kemaluan itu harus berwudu? Kata Nabi, "La, tidak usah." Jadi kan hadisnya sama, cuma jawaban Nabi yang berbeda. Sehingga sampai itu kumaha gitu kan, kesimpulannya teh. Atau bahasa kita, kata Al-Ustaz Hacing Zakaria mah, siga aya beja. Misalkan di Jalan Citarum ada tabrakan, kata si A seluruh penumpangnya meninggal dunia, kata si B tidak, cuma 2 orang. Kasusnya sama tabrakan, cuma beda nyimpulkan. Kata si A mah, saking kerasnya benturan tabrakan itu, maka seluruh penumpangnya meninggal dunia. Kata si B, tidak, cuma 2 orang. Kan seolah-olah berbenturan. Padahal ternyata dua-duanya benar. Karena memang jumlah penumpang dengan duaan. Cuma si A mengatakan, semua penumpangnya meninggal dunia, sementara si B mengatakan, tidak, yang meninggal cuma 2 orang. Ternyata setelah al-jam'u digabung, pendapat itu dua-duanya benar. Kenapa? Sekali lagi karena memang jumlah penumpang dengan duaan gitu. Cek nutil nukatilu teh bakat kutarik nepi ka papisah mas takana oge nya ada daya nu ngahiji. Nah, jadi Ailsad dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, intinya bahwa saya punya satu pemahaman bagaimana kemudian hayatuna kulluha ibadah. Oke, hadis itu umum, hayatuna kulluha ibadah. Bagaimana gerak-gerik, langkah-langkah, kecap-kicep dalam bahasa Sunda, kepat jengkepot itu jadi ibadah. Tentu saja ketika ibadah mahdoh itu ada aturan main, harus berpijak, berlandaskan kepada hadis yang sahih yang diajarkan oleh Rasulullah. Jangan sekali-kali menambah atau mengurangi, karena jika itu terjadi berarti menganggap kepada Nabi khianat. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh Nabi, dalam artian tidak dijelaskan, tidak disampaikan oleh Rasul. Padahal kata Nabi dalam Al-Quran, maksud saya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam din. Hari ini telah aku sempurnakan. Berarti semua pun Nabi teh parantos didugikan. Teu aya nu di dinding clear sindang siloka dalam bahasa Sunda. Sudah ditampilkan hadis-hadisnya, penjelasan-penjelasannya. Itu mungkin sebagai bentuk prolog atau sebagai obrolan bahwa mensikapi ibadah itu memang supados dalam bahasa Imam Al-Ghazali, bagaimana ibadah itu agar tetap diterima harus waqaf tas sunnah, harus sesuai dengan as-sunnah. Itu hatur nuhun eta panginten. Ya, jazakumullah khairan katsiran Ustaz Yayat. Wayakum. Ya, berkaitan dengan niat, betul sekali ya, dalam ibadah itu niat sangat penting sekali. Bahkan ada sebuah perumpamaan katanya, niat itu kalau ibarat surat, kalau kita salah tulis alamat, maka sampainya juga akan beda alamatnya gitu ya, tujuannya beda. Jadi makanya secara khusus Rasulullah memberikan warning gitu, innamal a'malu binniyat, dan bahkan ini sangat populer sekali di kalangan umat Islam. Jadi niat kaifiat itu betul-betul penting dalam prosesi ibadah kita. Baik, selanjutnya kepada Ayahanda Al-Ustaz Dudi Mutakin. Mangga Ustaz. Masya Allah Ustaz. Ini saya menggarisbawahi 2 kalimat ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Ternyata Ustaz dan hadirin, semua ibadah mahdoh harus berdasarkan dalil karena harus membentuk karakter pada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh misalnya Kang Usman menjadi direktur Poltekkes sekarang ini. Tapi karena pribadinya diwarnai oleh sholat, pribadinya diwarnai oleh saum, cara memimpinnya dalam ibadah ghairu mahdoh
akan memiliki karakter sholat dan saum. Nah ini, jadi kenapa yang pakai dalil itu ibadah yang mahdoh? Mahdoh itu untuk lebih jelas, lebih tegas lagi, ibadah mahdoh itu ibadah yang sudah ditentukan caranya, dalilnya, waktunya itu sudah ditentukan. Sementara ghair mahdoh, semua perbuatan kita yang memiliki motivasi ibadah itu ghair mahdoh. Ya, saya senyum kepada anak saya itu ghair mahdoh. Saya senyum kepada menantu saya itu ghair mahdoh. Nah, jadi semua perilaku yang ghair mahdoh seperti makan babi diharamkan itu jelas, yang dilarangnya sudah jelas ya, makan babi dilarang, makan darah dilarang ya kan, bangkai kecuali yang di air dilarang, itu sudah jelas. Dan ini ditaati setelah kita taat kepada ibadah-ibadah mahdoh kita. Nah hadirin, subhanallah ya, waktu kita tidak lama tentunya. Sabaradin tendei ya, untuk bisa untuk bisa mengembara di muka bumi ini tidak akan lama lagi. Dan insya Allah mudah-mudahan ini kesempatan dan ini saat kita memanfaatkan ibadah mahdoh membentuk karakter ibadah ghairu mahdoh kita. Tidak banyak yang diperintahkan oleh Rasul, ya kan? Rukun Islam saja, syahadat, sholat, saum, zakat, haji, itu saja yang mahdoh ya, yang syahadat, sholat ada wajib ada sunat, saum ada wajib ada sunat, zakat, infak, sodako, dan haji dengan umroh seperti itu. Semuanya lengkap. Nah ini membentuk karakter untuk sikap-sikap ghairu mahdoh kita, termasuk dalam perjalanan jual beli, dalam perjalanan mendidik, mengajar sebagai guru ya, masya Allah. Jadi betul kalau belum disebut ibadah yang ghairu mahdoh ini, kalau tidak merujuk kepada tauhid dan merujukan kita kepada tauhid ini terwujud dari seberapa baikkah ibadah kita dalam melaksanakan ibadah yang mahdoh. Saya tidak merinci mana yang ibadah, mana yang seperti ibadah padahal bukan ibadah, tidak merinci. Sebab saya tahu pasti Ustaz Dayat pikirnya pipa seaun. Ya, kata Ustaz Dayat, ini dalil bukan ibadah ya. Bukan ibadah karena nggak ada dalilnya. Itu kan nanti ada benturan pendapat. Tapi yang jelas ini dorongan kepada kita untuk mencari dalil sendiri ya. Nah itu dia. Ya itu maksud saya. Dari uapan orang pilarian soal mana ya. Gitu. Nanti bisa dijapri aja ke Ustaz Dayat, ke Ustaz UU atau siapapun Ustaz di sekitar kita ya, tentang dalil dari ibadah yang kita lakukan. Jangan sampai main belenyeng aja. Kemarin ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, dalilnya apa perintah bahwa istri harus taat kepada suami, kan itu ya. Waduh, ya saya keluarkan dalilnya beberapa ayat Quran dan hadis. Sampai ada hadis yang menyatakan seandainya Allah mengizinkan seorang menyembah kepada manusia, maka Allah akan memerintahkan istri menyembah kepada suaminya dan anak menyembah kepada ibunya. Itu kan luar biasa ya, pernyataan seperti itu. Artinya tapi tetap menyembah mah kepada Allah. Jadi Allah tidak memberikan sembahan yang lain, hanya kepada Allah saja. Tapi jadi sebagai suami yang melaksanakan ibadah mahdoh, dia tidak akan balaga. Mentang-mentang harus ditaati oleh istri, istri taat, aduh balaga. Jangan. Ya, istri sujud, baca Rasulullah, istri harus sujud, jangan. Karena dia sudah melaksanakan ibadah mahdoh. Dia sudah melaksanakan sholat, Allahu Akbar. Oh, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil Azim. Sudah kita ucapkan kalimat itu. Sehingga, Masya Allah, saya yakin sekali akan muncul bapak-bapak yang luar biasa, ya, suami-suami yang luar biasa, yang membuat istrinya taat kepada suaminya karena Allah. Bahkan boleh dong kalau bapak-bapak bertanya kepada istrinya, Mama, hari Mama teh bager ka bapak teh karena cinta atau karena Allah? Tapi Mama mantap cinta ke bapak karena Allah, ya teh kesel teh nggak ada guna nyesek gitu. Mama mah seperti Ibu Vini pun tega tehnya Bu Vini kan Prof Ajari. enggak, Ibu mah nggak cinta sama bapak karena Allah aja. Allah eta
Tapi itu teh tauhid, itu teh luar biasa itu teh. Itu tauhid. Jadi seorang yang mengejawantakan atau menerjemahkan sholatnya ke dalam sikapnya akan seperti itu. Ustaz, kalau seandainya hukum apa yang diterima oleh seseorang, seandainya dia melaksanakan sesuatu karena ingin, karena perasaannya tadi ya, kan perasaan nggak boleh, karena organisasi nggak boleh, itu kan nggak boleh. Nah kalau dilakukan karena perasaan, mumpung di Mekah tuh Ustaz, sholat subuh jeung segala rupa sholat ayat tahiyatul masjid, sholat mutlak dilakonan di dunia gitu kan. Nah, itu mumpang-mumpang ya, niatnya mangpang-mengpeng seperti itu. Atau awal bulan suami kerbager gajihan, wah mangpang-mengpeng kepada suami teh. Itu acaranya juga mangpang-mengpeng, bukan ibadah mungkin ya. Wallahu alam, tapi yang jelas Rasulullah saja tidak menyampaikan aturan ibadah kecuali berdasarkan wahyu. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha ya. Wahyu yang menuntun Rasulullah ibadah. Rasulullah tidak punya kepentingan dan tidak membawa kepentingan dirinya kepada ibadah. Bahkan tidak membawa kepentingan al-Islam kepada ibadah. Ibadahnya sepenuhnya berdasarkan wahyu dari Allah. Tuh. Nah, bagaimana kalau ada yang iseng, bukan iseng lah ya, ada ikut banyak yang ikut perasaan Ustaz. Udah terpantas satu semuanya sholat buligir, di atas pakai singlet, di bawah pakai sarung. Padahal kan itu aurat laki-laki di antara pusar dan dengkul. Di antara, bukan dari pusar sampai dengkul kan? Di antara bukan mana, tapi pokoknya di antara ya Prof. Di antara pusar dan dengkul tidak perlu dijelaskan, paham semuanya. Kalau wanita kan keseluruhannya kecuali wajah. Ari di bawah dagu ini wajah bukan tutup, ya kan? Tutup. Ari tarang wajah bukan wajah, ya boleh dibuka pakai mukena kan itu ya. Seperti itu. Nah, laki-laki auratnya itu. Nah, ada orang yang suatu saat tukang bangunan sholat didegunkan lagi sholat oleh temannya. Woi, sholatnya sing sopan. Kita menghadap Allah pakai kaos sangsang. Kita kumaha Ustaz? Ustaz. Freeze lagi. Baik. Kalau dari sisi yang saya tahu ya, Gurunda Kiai Haji Dudi Abdul Mutakin bahwa sholatnya tetap sah. Cuma nanti kepantasan dan tidaknya itu pada saat yang sama ada satu penjelasan hadis, Allahu jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai, mencintai keindahan. Maksud saya betulan itu dia indah Ustaz. Ya. Dia indah, kebetulan badannya gagah. Rasa itu tentu saja bukan rasa karena ibadah. Kan ibadahnya mah tetap. Sholat misalkan subuhnya 2 rakaat, cuma ada dia pakainya pakai kaos sangsang misalkan atau singlet gitu loh. Sarungnya anu siga besot ya, anu merengkel teh lamun dibetot bisa nyambung deui. Maksud abdi teh dia sholatnya mah tetap sah gitu loh, karena tidak mengganggu pada sisi, tidak ada merubah menyalahi dalil dari sisi legalitas hukumnya. Salat subuhnya misalkan 2 rakaat, oke 2 rakaat umpamanya. Tapi dia pakai menggunakannya itu faktor lain, itu mah faktor-faktor lain itu mah tidak disangkut pautan dengan ketidaksahan ya. Karena kita tahu bahwa tadi sama Al-Ustaz disebutkan bahwa bainar rukbah wa surbah, aurat laki-laki itu antara lutut dengan bujal gitu toh, dan itu sudah jelas tertutupi. Cuma dari sisi etika tanpa kemudian etika itu juga menggugurkan legalitas kesahan sholatnya kan gitu. Cuma etika aja gitu. Seperti gini, apakah ketika seorang muslim berdosa gugur keislamannya? Tidak, dia tetap muslim, tapi muslimnya ala-asi. Kan gitu, dia punya maksiat, tanpa kemudian harus menggugurkan keislamannya. Seperti itu saja. Gitu. Bentennya. Oh, mohon. Dia muslim misalkan, tapi dia sholat. Gitu. Tapi dia syahadat. Apakah dia keluar dari keislamannya? Legalitas dari kesahadatannya tetap sah, dia menjadi seorang muslim. Cuma dia al-asi karena dia tidak sempurna menjalankan
hak dia sebagai seorang muslim, diantaranya tarik ke sholat, meninggalkan sholat gitu. Nuka paham pribadi. Siap. Atau ainu sholat iseng 2 rakaat. Nah, eta sholat naon asono we ka Allah. Kumaha tah? Aya begitu aya mah ada sono ka Allah yang sholat. Baik. Saya pengen sholat. Begini. Salat kan gini. Salat itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang sunnah itu secara dalil, secara umum banyak dijelaskan. Bahkan ada semacam salat syukrul wudu. Mungkin orang dia kangen ke Allah lalu dia wudu ya. Tetapi kemudian dia sholat 2 rakaat. Sholat apa itu? Tapi niatnya sholat sono, niatnya mah ada niat syukrul wudu. Apakah dia kangen? Enggak lah. Ya karena dia sholat juga adalah refleksi dari kekangenan dia. Makanya dia wudhu. Tetapi karena dia dilakukannya setelah wudhu, maka tentu saja kategorinya ada alakoh, ada hubungan. Dia melakukan sholatnya setelah wudhu gitu loh. Maka pada saat yang sama saya memahami salatnya dia salat tuhur atau salat syukrul wudhu gitu loh. Gitu. Jadi ya jelas ari sono nama ka Allah numawi anjeunna wudhu oge. Tetapi tentu saja itu kalau menurut saya masih dalam kategori legal gitu, karena dia sholatnya setelah wudhu walaupun dimanapun pokoknya akhirnya ya kecuali waktu yang dilarang untuk sholat, diantaranya ketika matahari sedang mancer, sedang meletek, kemudian sedang terbenam, kan itu ada hadisnya, sedang terbenam, tetap itu tidak dilakukan. Ada al-awqat, waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan sholat dan menguburkan jenazah. Kita pernah diulang tadi Chris, tadi terhenti Ustaz. Diulang 4 waktu dilarang sholat. Tiga waktu. Satu waktu. Ketika terbit pas meletek panon poe, kedua ketika sedang manceran panon poe, dan yang ketiga ketika sedang pas terbenamnya matahari. Satu itu kan dilarang sholat, dan yang kedua itu dilarang menguburkan jenazah. Jamnya kurang lebih. Meletek panon poe jam sabaraha? Willy Benton. Jam 10. Pas meletek panon poe, manceran. Sunrise ya, awal sunrise, pas tengah hari ya, dan awal sunset. Iya, sunset gitu. Kata Nabi itu dilarang. Salat mama ngawe. Tapi bisi salat nanti tanpa niatnya juga belenyang mah salat. Nggak mungkin kata dia harus ada niat. Nah, ini yang akan mangga Ersad. Bila ada yang mau naros tah. Ya, pada Bapak Ibu hadirin semuanya, barangkali ada yang mau bertanya, silakan mengacungkan tangan atau langsung di tempat kita ini aja, dari chatting. Dari chatting mungkin ada yang bertanya, Ersad. Ya, bisa. Silakan Ibu. Silakan Ibu Haryati. Ya, tadi di chat melanjutkan yang tadi Ustadz Dudi punya kasus sudah sholat Jumat mau keluar, tapi ada orang tak sholat 2 rakaat. Nah, kita ke rumah sakit itu daftarnya kan lama antrinya, terus nanti panggilan dokter kan lama lagi. Nah, orang-orang mah ya nggak sibuk dengan hak ngobrol apa dari kayak gini ini, mending saya baca tuh jadi nggak menunggu orang gitu. Saya baca jelas ibadah tidak gitu, nggak jelas Ibu. Nunggu antrian gitu. Dan saya akhirnya kadang-kadang seneng biarin aja lah, kalau dipanggil nggak apa-apa dah, ini sambil lumayan itu. Kadang-kadang malah saya sampai bisa menyelesaikan 1 juz saking lamanya antri. Nah, itu termasuk ibadah bukan? Membaca Quran sambil nunggu panggilan dokter karena ngantri itu masuk ibadah nggak Ustaz? Antri lama. Ya. Iya, baca Quran gitu. Itu termasuk ibadah bukan? Satu lagi. Nah, kita tuh saya tuh kalau habis mandi pagi-pagi asal lebar, kalau mandi nggak ngambil wudhu sekalian berwudhu. Nah, kalau sudah berwudhu asal lebar rasanya kalau nggak sholat. Padahal mau pergi waktu tuh mungkin hanya tinggal beberapa menit gitu.
Jadi paling sholat 2 rakaat, bukan sholat duha ya, jadi soal syukur wudhu aja. Boleh nggak ini? Aduh, niatnya naon gitu ini asal lebar gitu karena sudah ada wudhu gitu kan? Nah itu juga termasuk ibadah bukan tadi ya, menyinggung yang tadi Ustadz Dudi sampaikan. Itu aja. Terima kasih Ustadz. Ustadz Dayat di unmute. Oke, jelas. Ya. Kabur. Ya, Ustaz Dayat kenapa kabur? Iya. Terlihat. Halo? Ya. Ya. Kedengaran? Ya. Kak Kuping, kadangu. Itu termasuk ibadah goer mahdoh ya Ibu. Ketika kita menunggu antrian panjang, menunggu panggilan dokter, lalu sampai harus kemudian menamatkan 1 juz bacaan Al-Quran, juara tuh itu mah, juara pisan. Itu yang kemudian termasuk hadis kategori hayatuna kulluha ibadah. Bahwa hidup ini kita manfaatkan dalam posisi ibadah. Kan seperti itu. Saya pisan itu etama. Dan yang kedua, asal lebar ya sudah mandi tidak wudhu. Nah ini mah beda. Asal lebar ya sudah mandi tidak wudhu. Kemudian ibu teh wudhu. Kata Nabi, lantis mana wudhu jeung ibak. Sehingga nanti ada penjelasan hadis bahwa kalau seseorang setelah mandi lantis, maka tidak usah wudhu lagi. Jawabannya sederhana, lantis mana wudhu sareng ibak. Tentu saja basah masih basah kuyup mandi daripada wudhu. Kemudian sholat, saya atau etama bisa masuknya kategori sholat mutlak. Mutlak itu sholat bebas, atau bisa kategori sholat syukrul wudhu. Nah ibu tinggal pilih, aku mau sholat syukrul wudhu deh. Ya sekalipun tadi tidak wudhu, kan sudah kategorinya mandi yang utuh, yang sempurna itu juga sudah mewakili daripada wudhu gitu loh. Ya, tapi Ustaz, ini kalau kaum wanita mah tidak dibasahi rambutnya kalau mandi sehari-hari. Beda jeung urang yang rambutnya pendek jebur ya. Kalau wanita mungkin bagian kepala tidak dibasahi, jadi mandinya meskipun semua basah tidak termasuk wudhu. Karena kepala tidak dibasahi, malah diturunkan ke plastik resek. Makanya saya katakan tadi kalau mandi lengkap, mandi utuh gitu loh, mandi lantis lah, lantisnya tilur sausa berambut dihandap saibas dapal gitu loh. Nah maka kan yang kedua, kalaupun mandi, mohon maaf, mandi janabat, maksudnya mandi janabat menghilangkan hadas besar, maka sah-sah saja bagi seorang wanita untuk tidak dicumplang sehingga rambutnya hanya diusap. Mohon ada penjelasan seperti itu. Mohon rambutnya tiasa wae gitu. Jadi asal lebar itu kalau ada dalilnya nggak ada masalah. Tapi asal lebar kalau tidak ada dalilnya itu yang jadi masalah. Makanya kita dituntut tidak hanya istima mendengar, tetapi kita juga dituntut untuk tetap munadharah, berpikir, diskusi. Tentu saja kita juga dituntut untuk selalu membaca fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlinya jika kita tidak tahu. Itu. Berikutnya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dedi. Enggak Abah. Tadi penjelasan tentang menyimpulkan satu dalil ya yang idenya sama. Ketika berwudu menyentuh kemaluan itu kesimpulannya gimana? Terus mengatakan tidak, kemudian mengatakan ya gitu ya. Itu pertanyaan saya. Itu tolong kesimpulannya. Aduh putar atau Pak Kiai kapan? Juara apa? Assalamualaikum. Salam. Ya. Bang Ustaz. Mana kau Ustaz? Kita dongeng menyentuh, yang satu dinyatakan sah, yang satu dinyatakan harus wudhu lagi. Ya, kalau menurut Ustaz, aku mah tah. Ya. Nah, dalam metodologi hadis, kan hadis itu satu, dalam teori hadis itu ada yang disebut thoriqatut tarjih. Jadi diambil salah satu yang lebih kuat. Ayul arjah, mana yang lebih kuat.
Yang kedua ada yang disebut dengan thariqatul jam'i, menghimpun dua-dua hadis itu. Jadi saya katakan tadi ada satu hadis kasusnya sama, tetapi seolah-olah seperti bertentangan. Ternyata selidik punya selidik, hadis itu dua-duanya bisa dipakai. Kasusnya seperti tadi. Maka ada yang memberikan satu kesimpulan dari hadis tersebut. Ketika seseorang menyentuh kemaluan setelah wudhu, kalau dia mau berwudhu lagi, maka kalaupun tidak berwudhu lagi, tidak jadi soal, tidak jadi masalah. Artinya mashud dzakar, menyentuh kemaluan, da pangintennya sanes ngahaja meureunnya kak sentuh da moal mungkin atuh dihaja mah geus wuduer tentu. Maka tidak jadi masalah. Itu dari sisi aspek hukum. Yang kedua, ada yang mengatakan tafsirannya Ustadz begini, Nabi mengatakan kepada sahabat satu, la, tidak usah, karena orang ini sudah mumpuni keilmuannya, yakin gitu loh, nggak usah lah. Nah, bagi orang yang kemudian ke sahabat yang kedua, iya, karena orang ini selalu dihinggapi rasa ragu, batal tentunya, yang nggak sesok atuh maneh wudu deui, ari ngarasa bisi batal mah. Makanya tadi ada satu teori rumusan dalam kajian usul fikih, dak ma yuribuka hatta ma la yuribuka, tinggalkan sesuatu yang ragu sampai kok tidak ragu gitu. Nah, jadi nuka dua mah secara psikologi Nabi tahu gitu loh, psikologi kemampuan orang sahabat yang pertama ini masih kene perlu bimbingan nya sok atuh maneh mah wudu deui. Ari kira-kira ragu mah kamu mah nggak usah wudu lagi karena keilmuannya sudah mumpuni, keyakinannya sudah mumpuni gitu loh. Jadi Nabi juga membaca karakter dan sisi keilmuan seseorang gitu. Tajdidul wudu. Tajdidul wudu. Perbaharui. Jadi tadi ayahanda boleh dipakai ketika seseorang tersentuh kemaluannya setelah wudu, bade wudu deui atuh mangga. Teu wudu deui ge wios, kedah janten wagelan, dugi ka janten maksud teh pertentangan. Batal henteu gitu. Ya, padahal tapi justru yang saya khawatir ya Abah Dedi, kalau ada dua pernyataan Rasul, yang satu tidak sah. Ini urusannya boleh wudu, bukan boleh wudu dan tidak boleh wudu, tapi sah dan tidak sah, ya kan? Bagaimana saya memegang, ya itu tidak sah. Yang satu lagi, saya memegang, oh Anda sah gitu kan? Muncullah pemikiran di kalangan orang yang sedang tidak suka kepada Islam, tuh Rasul aja jadi bebas kan itu tah? Tuh Rasul aja memberikan dua pendapat yang bertentangan. Bebas namanya menerjemahkan Islam, dan Rasul bebas kan itu ya. Muncul pemikiran seperti itu. Nah, Abah, saya melihat bahwa hadis ini adalah hadis edukasi, hadis pendidikan. Kondisinya sahabatnya yang satu mungkin kotor pisan gitu kan, sahabatnya yang satu hidupnya memang bersih. Nah yang bersih ya sudah nggak usah wudhu lagi, udah bersih pasti. Nu kotor bira wudhu karena memang kotor kan itu. Bisa pendidikan seperti ini, ajakan seorang pemuda yang menangis karena ibunya tidak jadi melaksanakan haji karena meninggal pada saat akan melaksanakan ibadah haji. Nah ini seperti di pesantren kilat, akhirnya ini jamaah Zoom kita ini ya, pesantren kilat dengan insan sumbernya Ustadz Yayat. Nah dia nangis balilihan, anak ini nangis terseduh-sedan susah berhenti sampai kata Rasulullah, hajikan ibumu. Kan baru eureun kan itu nangisnya. Hadis itu bukan hadis yang menjadi hukum bahwa boleh menghajikan ibu yang sudah meninggal, tetapi secara psikologis menenteramkan jamaah yang lain supaya tidak terganggu oleh tangisannya dan memberikan semangat kepada pemuda ini untuk tetap berhaji. Dan mungkin oleh Rasulullah dijelaskan pada masa berikutnya kepada yang bersangkutan. Buktinya apa? Tidak ada sahabat yang meniru. Ya. Tidak ada sahabat yang mengulanginya lagi, memerintahkan orang sahabat lainnya untuk melaksanakan itu. Itu kan hadis psikologis itu. Saya melihatnya seperti itu. Jadi ada yang sosiologis, edukasi, ada psikologis. Luar biasa Rasulullah ini memandang dari segala sudut pandang kemanusiaan, menyampaikan keputusan-keputusannya. Hadis tentang haji itu yang saya tahu juga Ustaz,
itu tidak bertentangan karena Nabi sendiri kan ada seorang sahabat yang datang ke Rasul. Rasul, masihkah aku bisa berbuat baik kepada kedua orang tuaku yang sudah wafat? Kata Nabi, tentu. Apa ya Rasul? Salah satunya adalah diulang. Putus-putus diulang. Teruskan cita-cita kedua orang tua kalian. Jadi Putus-putus. hadis tentang haji itu sebetulnya halo? Ya, diulang. Ya, hadis tentang menghajikan itu sebetulnya tidak bertentangan. Ada seorang sahabat yang datang ke Rasul. Rasul, masihkah aku bisa berbuat baik kepada kedua orang tuaku yang sudah wafat? Kata Nabi, ya bisa. Bagaimana Rasul? Salah satunya kata Nabi, infaldu ahdihima. Teruskan, lanjutkan cita-cita kedua orang tua kalian. Nah, si pemuda ini, Al-Ustadz, dalam perspektif saya adalah bagaimana dia meneruskan cita-citanya orang tua yang ingin ke haji, tapi tidak kesampaian. Terus di bahasa Al-Ustadz Dudi sering karena kesolehan putusnya lah sampai si anak itu mau meneruskan gitu. Ya, betul ya, meneruskan cita-cita, melanjutkan silaturahim orang tua, kan itu ya, memenuhi janji-janji orang tua itu cita-cita. Tapi untuk urusan ibadah mahdhah, kesedihan yang luar biasa pada anak yang tahu ibunya ingin berhaji tapi tidak jadi karena meninggal, akhirnya kesedihan itu diobati oleh Rasulullah dengan kalimat yang menyemangati luar biasa itu ya Ustaz ya. Masya Allah. Itu Ibu Tati. Ini ada sekali oh iya. Ya, ningali tadi penjelasan Pak Ustaz seperti itu, berarti kita harus perlu ya memahami asbabun wurudnya gitu. Untuk mendapatkan asbabun wurudnya itu gimana tuh Pak Ustaz? Betul. Kita untuk dapat gitu gimana Pak Ustaz? Ya, untuk memahami asbabun wurud itu ada bukunya atau gimana gitu Pak Ustaz? Mohon pencerahannya gitu. Terima kasih. Ya, halo. Ya, oh ya, Ayahanda ada. Jadi begini, kalau dalam kajian tafsir Al-Quran itu konteksnya asbabun nuzul ya. Tetapi tidak setiap ayat atau surat memiliki asbabun nuzul, gitu loh. Tidak berarti kemudian bahwa kalau ayat yang tidak punya asbabun nuzul kemudian legalitasnya diragukan, tidak. Demikian juga dalam hadis, itu kadang ada hadis yang memang lahir berkaitan dari sebuah peristiwa, gitu loh. Seperti tadi peristiwanya, gitu. Jadi, tapi tidak setiap hadis yang disampaikan oleh Rasulullah itu memiliki catatan latar belakang peristiwa sampai kemudian hadis itu turun. Ada buku-buku dan kitab-kitabnya banyak lah. Apalagi di zaman era teknologi ini, sangat mudah untuk mencari asbabul wurud, ya, sebab-sebab turunnya sebuah hadis. Tetapi saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa tidak setiap hadis itu juga memiliki asbabul wurud, seperti tidak setiap ayat juga dalam Al-Quran memiliki asbabun nuzul. Umpamanya surat Abasa lahir karena ada seorang sahabat kumuh miskin, sampai kemudian Nabi membuang muka karena Nabi sedang menghadapi para pejabat Quraisy, sampai kemudian turun surat Abasa wa tawalla jauh lama. Tetapi tidak setiap surat harus dicari asbabun nuzulnya. Kalau memang tidak ada, tidak ada. Gitu. Demikian juga hadis. Ada asbabun nuzul. Eta mah boh dina Google dina naon de gampil milarina eta mah. Mangga eta mah kan pengaos. Ya, ada pertanyaan yang bagus di chat ya, Ustadz. Ini nampaknya sering kejadian banyak dari kita. Ini Ustadz, bagaimana kalau kita sholat namun prediksi waktunya salah. Jadi ternyata udah sholat Ustadz, pas sudah beres sholat azan baru berkumandang. Apakah sholat kita harus diulang? Biasanya ini di tempat Iya, pas saya mau sholat isya ya, ternyata belum masuk azan, betul Tata.
Mantap ke pendirian. Pan di luar kota dina mobil misalnya dina mobil berhenti aja ngamparkan sajadah aja misalnya di perjalanan kan tidak hafal azan. Iya. Atau di komplek-komplek yang besar tidak hafal azan. Benar yang sholat ya. Masa? Ya. Kalau sholat salah arah kiblat, lalu kemudian diketahui bahwa kiblat kita salah ketika setelah sholat, apakah sholatnya harus diulang? Misalkan persis sejak itu, Ustaz. Seseorang teh salat, misalkan menghadap dalam niatnya kiblat gitu loh. Hari tos beres sholat, ibu punten kiblatnya sana sekali dia kepalih itu. Apakah harus diulang sholatnya lagi? Dalam pemahaman saya yang sederhana nggak usah. Tidak. Ya, kenapa? Ulang. Kenapa? Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kalian menghadap, karena ada faktor itu ketidaktahuan, maka disitulah arah atau kiblat Allah. Ini karena ada faktor ketidaktahuan, beda dengan tahu gitu loh. Nah sekarang kita teh udah sholat, ternyata belum masuk, data hafal teh gitu loh, data hafal teh, apakah harus diulang sholatnya? Ya, karena ketidaktahuan itu. Sementara ya rufi al-qalam an salasin. Jadi catatan itu dicatat tidak jadi diantaranya adalah ketika seseorang lupa sampai ingat. Gitu. Dihaja, tidak sengaja, tidak tahu, tidak ingat, tidak apa-apa ya. Seperti Ustaz, Ersan di chatting lagi itu ada sebelum kepada Ibu Tati Rohayati. Ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana kalau kita sholat sudah ada wudu, tapi setelah kita sudah 1 jam 2 jam baru kita ingat tadi itu sebelum wudu kita ada batal gitu. Nah, sholat itu apakah jadi batal atau tidak? Jadi hari wuduna atos wudu tacan. Tos wudu tapi enu jadi batal acan gitu tah. Menjaga wudu. Ayo wuduna atos. Sudah. Wudu. Pertanyaannya sudah. Berarti terbatal dah atos wudu. Tapi ragu-ragu itu batal tentunya. Tadi teh asa bau hitut. Ternyata hitutna beriati. Hitut batur dianggap batal urang. Kita kena terbatal pakai mut abdi pada tos wudu. Ieu teh tos wudu teu acan, batal henteu tos wudu. Beda kan pertanyaannya. Kita teh itu udah wudu belum ya? Belum. Kita teh batal tidak ya? Udah wudu. Cuma persoalannya batal atau tidak gitu. Maka ambil salah satu yang membuat kita yakin gitu. Meskipun kalau keadaannya dia menganggap batal gitu Ustaz ya. Kalau memang kembali ke awal, tadi ada rumusan dak ma yuribuka hatta ma la yuribuka. Tinggalkan sesuatu yang ragu sampai engkau tidak ragu. Kalau memang ragu lakukan. Kalau memang yakin tidak ragu, ento tadi mata batal. Oke, bahasa nama batal acan keluar weh, pret hitut batal. Sewudu gitu. Diyakinkan. Gitu. Enggak, pertanyaan berikut ini di chatting. Ini ada dari siapa lagi ya? Ada pertanyaan. Kalau Ustadz ini mah agak berbeda dari yang lain. Ustadz, kalau kelewat sholat sunat qobla subuh, terus kita melaksanakan dulu sholat subuh berjamaah, tapi setelah sholat subuh langsung sholat qobla subuh karena udah biasa melakukan sholat sunat qobla subuh, itu gimana Pak Ustadz? Boleh, asal sudah biasa melakukan qobla subuh. Arti nutara biasa mah ulah tesah teteh. Akhir utara biasa mau ulah. Jadi gini, bagi orang yang sudah habit, sudah menjadi karakter qobla subuh, tiba-tiba kasiangan karena takut, lalu dia ikut berjamaah subuh padahal dia belum qobla. Setelah selesai salat subuh, zikirnya sudah selesai, lalu dia sholat lagi 2 rakaat. Tapi itu makan pada subuh, bukan. Tetap qobla subuh, tapi dilakukannya setelah salat subuh. Bagi orang catatan, garis bawahi, bagi orang yang sudah biasa, hari nu teu biasa mah ulah rajin sama gitu. Ulah balaganya.
Ustaz Aga. Ya, dari ini Ibu Tati ya. Mangga Ibu Tati. Tati Rahayati. Halo Ibu Tati. Silakan. Soal 4 ke pawon heula. Berikutnya yang di chat. Di chat lagi ya. Ustadz, di daerah saya ada orang yang melakukan sholat sunnah pada hari Rabu terakhir di bulan Syafar. Itu bagaimana Ustadz? Apakah ada panduannya dari Rasul katanya? Sholat apa? Hari Rabu terakhir. Rabu Wakasan. Oh, Rabu Wakasan. Air Rabu awalnya sholat itu. Itu. Rabu akhir rumpul kan Ustadz. Rabu awalnya sholat itu juga Rabu tengahnya. Jadi gini, itu dalam bahasa guru kita Ustadz Ki Haji Dudi Abdullah Mutakin. Tuanin nerangkeun. Hari Wakasan bahasa apa? Nggak tahu atuh ya, bahasa apa ya? Hari Rebo bahasa apa? Rebo itu bukan Al-Arbi'a, bukan hari Rabu. Ya, bahasa Arab hari Rabu itu Al-Arbi'a. Sementara Rebo bahasa kita, ya kan, bahasa orang Pulau Jawa, bahasa Indonesia lah. Wakasan bahasa mana? Wakasan selesai ya, wakas. Wakas bahasa Arab ada nggak wakasan? Nggak ada, itu wakas apa ya? Berarti bahasa dari mana gitu? Ada tidak ibadah yang menggunakan bahasa daerah? Itu aja. Ya, Rebonya bahasa kita Rebo. Wakasannya bahasa, sebut saja bahasa orang Pulau Jawa. Ya. Seperti itu. Ya, jadi menurut saya Rasulullah tidak pakai bahasa Jawa. Suka ada yang diadaptasi ke bahasa kita sehingga saum Senin Kemis. Nah, sekarang bahasa aslinya apa? Bahasa aslinya. Dan nggak ada bahasa aslinya. Baik. Kang Irsyad dan Guruda, tadi sudah saya garis bawahi luar biasa. Ketika kita melaksanakan sesuatu yang dianggap ragu, lalu ditinggalkan, ya, dan ternyata itu ada hadisnya, minimal kita tidak punya pahala. Tetap kalau kita melakukan, tapi ternyata tidak ada hadisnya, maka jatuh pada bid'ah. Nah, gitu, lebih berat, gitu. Maka ya sudahlah, kalau memang diragukan, tinggalkan, gitu loh. Ya, tinggalkan. Yang kedua, dipertanyakan itu berarti sesuatu itu belum membumi, belum masyhur, gitu, belum mutawatir. Kan sesuatu ibadah yang sudah mutawatir, mah insya Allah tidak akan pernah dipertanyakan karena memang sudah mutawatir. Seperti saum Senin Kemis nggak ada masalah karena sudah mutawatir. Sholat qobla subuh tidak lagi dipertanyakan karena memang sudah mutawatir, gitu loh. Ba'da maghrib itu sudah tidak dipertanyakan karena memang sudah mutawatir, sudah masyhur, gitu loh. Jadi setiap ibadah-ibadah yang dalam benak saya yang bodoh dan sangat sederhana ini, ketika masyhur biasanya orang no problem. Tetapi ketika ada sesuatu yang dipertanyakan, berarti sesuatu itu maksudnya karena masih jarang, tidak mutawatir, atau dalam tanda kutip masih diperdebatkan, gitu loh. Dalam saya, Pak Adrian, itu jadi Pak Adrian, kalau ragu-ragu tentang satu ibadah berarti ada yang dipertanyakan, ya Ustaz ya? Nah, kalau ada yang dipertanyakan berarti lebih baik tunda dulu untuk kita mengetahui lebih jauh tentang dalilnya. Nah, itu. Ya. Siap. Nah, Saat yang lain, Saat. Ya, dari Ibu yang mau bersuara silakan sambil dicari pertanyaan. Bolehkah berdoa dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia dalam sujud? Solu kamaru aitununi usoli, solatlah seperti kamu melihat saya solat. Sujud eta bacaana tekudu sambil curhat. Menurut saya gitu, versi saya ya, versi saya. Wah, eta aya sujud lama tuh, kaulika eta sujud lama. Ya Allah, cekek itu ya Allah, cekek misalnya Bu Heni. Kami eta ya, cekek ya Allah, eta laut menikah pisan kan laut nusanesna. Itu ya, jadi menurut saya sholat sajalah karena ada di antara dua sholat wajib dan sunat itu ada waktu yang diijabah. Menurut saya begitu. Kalau tapi ada juga ya yang membolehkan ya Ustaz Hasim ya.
Iya, ada berdoa. Ya Berdoa di akhir sujud. Bukan di akhir saja sebenarnya, boleh di tiap sujud. Hanya mereka mengakhirkan, khawatir, lupa nanti udah berdoa biasanya di akhir sujud, gerak 2 rakaat, sholat tohor sudah bubar, salam. Iya, maksud Satu hal. Nah, ini Ustaz Hasim, hadirin rahimakumullah, ini tinggal pilihan saja, silakan waktu berdoa ya. Ada Bu Fani yang akan bertanya, tapi yang jelas doa pada umumnya adalah dorongan, keinginan, hawa nafsu. Ya Allah, mudah-mudahan rumah sebelah kebeli, ya Allah, bersama isinya, itu hawa nafsu, ya. Bukan seperti janda. Rumah sebelah kebeli dengan isinya janda. Nah, terus itu kan nafsu ya, Pak Saiful Munir, itu nafsu. Sementara sholat itu sendiri adalah kegiatan ikhlas. Pertanyaannya, bolehkah di dalam kegiatan ikhlas ada hawa nafsu di dalamnya? Itu yang saya pertanyakan tentang doa di akhir salat, di akhir sujud, umumnya di akhir sujud. Boleh kapan saja kata beberapa ustadz. Tapi kalau saya tetap menggarisbawahi, Prof, bahwa sudahlah, sholat itu tetap ikhlas saja lillahi ta'ala, lakukan saja doanya di waktu yang lain saja, jangan mencampurkan antara nafsu dengan ikhlas. Itu ya Allah, abdi teh kedupun bojo meniliar-liar pisan. Unggal dinten anjeunna balet di kamar, di ureun kasur di mana. Lieur abdi teh ya Allah pangnyakekeun pun bojo, kan eta teh nafsu eta teh. Ya. Atuh da meni ningali pun bojo kana balet teh luar biasa, ya Allah dibikeun karanjang ya ruglug, ya Allah masyaallah. Abdi tos lieur ya Allah ku pun bojo. Itu curhat di akhir sujud. Curhat di akhir sujud ini boleh nggak sih? Curhat nafsu itu Ustaz ya? Nah, walau Ustaz, ya Allah, itu pun bojo resepan ngalah cucunguk, terus proteinnya tinggi cucunguk, tapi dabi geuleuh ningalina ya Allah. Pangin cekekeun itu pun bojo ya Allah, mudah-mudahan nyeri beuteung ku cucunguk. Walau kan ada ya yang orang suka kecoa. Aduh ya Allah, pikiran saya begitu. Salatlah dengan ikhlas seperti Rasulullah salat, dan berdoalah di tempat yang lain, di waktu yang lain, karena salat adalah kegiatan keikhlasan. Itu wallahu alam. Enggak, Ersad yang lain. Ya. Dari Fani Karta, silakan Bu Fani Karta tadi Bu Fani. Tuh, Kang Adrian dada-dada. Itu teh dada-dada atau ngangkat tangan Adrian? Bu Fani mah enggak? Udah kekik mungkin ya, hilang sendiri. Ya mungkin sudah. Bu Hevi dari Bu Hevi satu lagi. Oh, enggak, Bu Hevi. Iya, terima kasih Ustadz. Nyambung yang barusan Ustadz, saya kalau sujud itu karena terbiasa gitu ya, di sujud akhir itu pasti sambung doa pendek gitu, ya muqallibal qulub sabit qalbi aldinik eta we hungkul, dan itu tuh refleks gitu Ustadz, karena mungkin terbiasa gitu ya, itu ya, pasti boleh doa itu. Tadi ayat boleh ya? Sanes-sanes curhat itu panjang gitunya Ustadz. Iya, baik. Ada satu hadis paksiru doa fi sujud, kata Nabi. Hadisnya di Bulughul Maram ada yang masyhur, populer. Perbanyaklah doa di waktu sujud. Kenapa? Karena seseorang hamba yang paling dirasakan dekat dengan Allah adalah ketika sujud. Berapa banyak orang yang tak kuasa menahan derayan tangis dan air mata ketika sujud. Berapa banyak orang yang tidak lagi sanggup menahan tangis pada saat kita sedang sujud. So, jadi memang ada hadisnya ketika kita sedang bersujud, lalu kita memperbanyak doa sekalipun menggunakan bahasa kita yang dipahami. Bahasanya tetap doa, bukan lagi curhat. Maksudnya curhat teh, ya ada juga sih yang mengatakan kalau curhat maka Allah, tapi tentu saja bahasa ke Allah bukan curhat, tetapi doa, gitu kan, permohonan dari bawahan ke atasan, gitu disebutnya doa. Jadi ada yang mengatakan silahkan, dan kita sepakat bahwa kedekatan antara seorang hamba dengan Allah yang dirasakan dalam gerakan sholat adalah ketika antalna montaram
karena tempat pangsucian tanah. Mangga biasa. Hanya memang mungkin kalau saya boleh garis bawahi doanya yang jangan tadi, ulah tadi. Ya, minta ampun, jangan yang dendam gitu. Kalau itu cekek Ustaz Yayat, ya Allah kacau ya Allah, misalnya ya seperti itu. Atau ya Allah itu ya Allah, ayo istri, eta istrina Parusli dinyeri ku Parusli, ya Allah wios kamu abdi we ya Allah misalnya. Ya Parusli, eta mah bukan doa itu namanya. Meskipun bahasanya doa, tapi betul itu ya maqali bal qulub sabit qalbi astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Doa-doa yang betul-betul membuat kita semakin dekat dengan Allah tentunya. Ya, itu yang disebut berperbanyak doa, bukan ya Allah tuh Pak RT ganti ya Allah keputusan lieur eta Pak RT teh jeung rel kereta di hari pertimah urang misalnya. Nah, itu aduh, jangan doa yang seperti itu ya. Seperti itu ya Pak Adrian ya. Pak Adrian santuy ya, juara Pak Adrian dari Jakarta ini. Mangga Ersad. Ya, Ibu Bapak semuanya, karena waktu sudah jam 9:30, untuk Ustadz Yayat memberikan closing kajiannya ya. Mangga Ustadz. Ya, hadirin sahabat serta ayahanda bunda, teteh dan akang yang dirahmati Allah, spesial guru kami Kiai Haji Abdullah Dudi Mutakin, bahwa seiring dengan sebuah firman Allah bahwa qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Aku di sini adalah Rasul sebagai penjelas, sebagai tabyin dari ayat-ayat atau dari dalil-dalil dalam sisi ibadah yang masih global, yang memang masih dibutuhkan. Maka kecintaan mengikuti kepada Nabi adalah sebanding lurus dengan rasa cinta kepada Allah. Dan pada saat yang sama ketika kita menyatakan cinta kepada Allah tapi tidak mengikuti Nabi, maka itu bukan termasuk kategori cinta. Untuk itu, tetap ikuti dalil sesuai dengan yang ditentukan oleh Rasulullah dalam pelaksanaan ibadah sehari-hari. Tentu saja dalilnya yang sikot dalam bahasa Ustadz Dudi atau yang sahih, karena kita tahu hadis itu adalah qaulun wa fi'lun wa takrir yang tidak dijamin keabsahannya tanpa penelitian dan tanpa penelusuran yang hati-hati, sehingga diketemukan ini hadis dhaif, sahih atau tidaknya. Jadi jangan tetap semangat untuk mencari, diskusi, mendengar dan bertanya seputar pelaksanaan ibadah kita sehari-hari, agar ibadah kita ini tidak rodun, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih guru kami Ersad yang saleh dan Ayahanda Prof, Masya Allah, Wilujeng Tepang, Ayahanda Prof Azali, hatur nuhun, jazakumullah, sehat selalu, dan juga pada Ayahanda yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Bapak semuanya, tadi sudah disampaikan kalimat penutup kajian kita malam hari ini. Ibu Bapak semuanya, ilmu yang baik ialah yang meresap ke dalam diri sendiri, bukan yang dipakai untuk menyerang orang lain, menghardik orang lain. Ketika ilmu sudah meresap ke dalam diri sendiri, maka kita akan menasihati orang lain dengan keteladanan kepribadian kita. Bapak Ibu semuanya, kajian kita di malam hari ini adalah sebuah upaya kita agar senantiasa kita melakukan ta'abudi kepada Allah dengan presisi dan kokoh. Itu saja maksudnya. Tiada maksud yang lain. Mudah-mudahan perjumpaan kita malam hari ini mendapatkan maghfirah dari Allah, diridhoi oleh Allah. Nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak Agus kita, Bunan Panardi, Audin, healthy ya, lucu. Allah Akbar. Asepudin, Murida, Bu Retno, Rizky, ada dari Madura juga ini, Ibu Madura.